Hi everyone, gua Aston and you're watching Single Origins Podcast. Tamu kita kali ini dibilang sebagai sosok mafia kopi underground karena biasanya dia selalu muncul di dunia specialty coffee dengan cara yang low-key banget. Selain itu, dia juga pernah meraih gelar bergengsi Western Aska Brewers Champion. Sekarang dia sibuk dengan coffee shop miliknya Long Road Coffee. Jadi, buat kalian yang lagi nyari atau sekedar pengen nyobain kopi-kopi limited, eksotis, langka, he's the guy. Katanya dia bisa tahan berminggu-minggu tanpa ngopi juga. Penasaran cerita seru lainnya yang bakal di-spill? Yuk langsung aja. Please welcome Barel to Single Origins Coffee. Barel, thank you for coming to the podcast. Sama-sama. Mungkin sebelum ini kita juga udah reminiscing tahun-tahun awal-awalnya specialty coffee. Benar. Gitu. I think something interesting yang kita bisa share sama viewers tentang masa-masa 115, masa-masa J. Gabers 115, Pandava, gitu. Mungkin kita bisa mulai dari sana kali ya. Maybe the beginning atau awal dari coffee career lu, mulainya di mana sih? Coffee career gue tuh agak unik sih. Saat itu, era-era terakhir kampus, ada konser gitu kan, Dream Theater. Waktu itu gue belum kerja dan gue gak punya uang tabungan. Jadi, back then, gue suka menguji keberuntungan gue. Jadi tuh gue selalu ikut-ikut kuis-kuis. Dulu banyak banget tuh kuis Twitter, kuis-kuis dari radio. Gue suka telepon-telepon. Oke. Itu gue pernah menang beberapa kali. Gue pernah menang Metallica, konser, Paramore, dan lain-lain. Itu dari Twitter dan lain-lain. Nah, back then waktu Dream Theater, gue nggak mau ngandelin keberuntungan gue saat itu. So I decided kerja saat itu semester akhir gue ngelamar part time di Starbucks. Karena deket kampus ada Tomang, itu karir gue mulai di sana. Dari akhirnya lulus gue lanjut jadi full time di sana. Kemudian 2013 itu waktu itu IBC di Cilandak ya kalau nggak salah. Town Square. Cilandak Town Square itu ada Starbucks yang ikut namanya Brian. Sekarang dia kerja di Tovin. Karena store-nya deket tuh gue sering mampir ke store-nya dia di Taman Anggrek. Nah, gue latihan, nanya segala sesuatu di sana. Sampai saat itu 115 buka. 115 buka, gue ngopi di sana. Dulu kita ada era suka ngopi di mana itu baca rekomendasi dari almarhum Pak Tony Wahid. Cikopi. Apa yang dia tulis dari blognya kita pasti datengin. Salah satunya dulu ada di daerah Fatmawati, gue lupa, Get Back namanya, tempat yang agak kerja di sana. Gue suka ngiter-ngiter kopi berdasarkan dari rekomendasi Pak almarhum Tony Wahid. Di 115 waktu itu ada lowongan kerja, mereka nge-hire. Gue resign dari Starbucks, gue coba apply di sana, keterima. Waktu itu ngebar bareng sama Astrid, Rizky, sama Mas Dodi. Cuman Mas Dodi saat gue masuk, dia udah mulai ngerunning roastery. Iya, more bareng sama Pak Arif Said yang sekarang di Gordi. Nah, back then beda banget apa yang gue tahu di kopi specialty yang ada di Starbucks, hospitality, dengan apa yang ada di 115. Sangat berbeda. Dari yang orang ngopi 50.000, 40.000 dapat gelasnya gede, tiba-tiba pindah ke 115 gelasnya kecil. Dan itu bukan gua aja yang kaget. Banyak banget customer kayak they order like Piccolo. Hah, kecil banget. Iya. Itu kayak, di gelas Libby yang mini ya kalau nggak salah gelas mini atau enggak, itu kan kecil banget. Atau enggak kayak when they order filter coffee mereka bilang kayak, hah, kok asem banget kopinya. Jadi tuh banyak hal-hal unik yang gua dapet era-era awal specialty coffee di 115 dulu. Kemudian gue cabut, gue resign karena keluarga minta, lu kan kuliah di akuntansi. Waktu itu gue kuliah di akuntansi, pajak, kenapa nggak coba sekali-kali kerja di kantoran. Gue pindah, gue kerja di tax consultant waktu itu. Selama hampir 1 tahun, kerjanya nggak 9 to 5, karena tax itu kan hampir sepanjang tahun itu full season kan, ada compliance dan lain-lain. Gue kerja dari jam 8 pagi bisa sampai jam 3 pagi hampir setiap hari. Sabtu kadang masuk, Minggu kadang masuk. Pokoknya almost lembur lah everyday. Terus ada satu momen, ini lucu banget. Customer gue itu di konsultan pajak itu yang punya tanah merah. Jadi ketika gue nganter filenya, gue kesana. Terus gue ngopi lagi. Terus kayak gue ngerasa, wah menyenangkan ya hidup kayak gini gitu. Kayak
I mean bukan karena pada waktu itu uang sangat cukup lah kerja di konsultan pajak, kok kayaknya menyenangkan ngopi ketemu orang baru. Terus era-era itu tuh udah sedikit lebih modern dari apa yang gue dapat di 115. Kayak kita bikin kopi udah harus ditimbang yieldnya sekarang. Terus espresso udah lebih modern dan lain-lain. Kayak banyak pengetahuan yang dulu gue tinggalin udah mulai berkembang. So I decided left the job, start again di coffee. Waktu itu balik ke Tanah Merah beberapa waktu, Cyclo, terus ke Australia sampai sekarang bikin toko sendiri. Itu mungkin flashback karir kopinya secara general. Jadi mungkin full exposure di specialty itu pas waktu di 115 ya. Full experience-nya di 115. Dan lu waktu di sana obviously kan during that time juga pas 115 juga bisa dibilang ya sering ikut kompetisi ya kan, barista-baristanya, tokonya juga cukup successful, jadi ya salah satu patokan lah ya in terms of specialty coffee di sana. Tadi kita sempat ngobrol, lu juga bilang seberapa besar sih influence-nya 115 di industri kita. Mungkin anak-anak zaman now sekarang yang denger 115 mungkin cuman tahu sekedar coffee shop gitu. Tapi buat generasi kita kan more than that kan gitu. Menurut lu apa sih yang bikin waktu itu 115 sangat dilihat atau dipandang sebagai standard lah atau gold standard? Which is buat gua juga at that time juga sama ya gitu. Menurut gua 115 itu masuk di waktu yang pas. Karena kenapa? Karena waktu itu Starbucks itu salah satu pelopor lah, orang mulai proper ngopi ya, meskipun ya they still put sugar inside, terus roastingannya memang lebih develop lagi dan lain-lain. Tapi at the point 115 masuk dengan konsep yang menurut gua sangat berbeda. They bring like Melbourne style, lebih light roast, lebih fruity coffee dan lain-lain. Sehingga saat itu 115 jadi benchmark lah. Ditambah timingnya juga pas, mereka punya Dodi Samsura yang represent Indonesia di Melbourne. Terus Pak Arif Said waktu itu dia sering, kalau nggak salah dia ngerosting di Saint Ali before ya. Yes. Kemudian dia pulang ke Indonesia, build the roastery together with Andrew Tang. Jadi kalau banyak yang nggak kenal Andrew Tang juga, dia dulu pernah juara juga di Singapura, dan dia juga pernah niti karir di Australia di Perth dulu. Banyak yang nggak tahu gitu, mungkin kok 115 bisa jadi gede dan bisa nge-influence satu Indonesia kalau bisa gue bilang. Karena sistem latihannya itu menurut gue sih keren banget. Jadi ya kayak tadi kita ngobrol awal-awal, company sehebat apapun kalau si baristanya nggak jago, menurut gue bakalan jadi biasa aja. Ya kayak lu pemain bola, lu masuk Barcelona gitu, tapi kalau lu nggak latihan, lu bakalan jadi kayak Bojan. Sehebat apapun talenta lu, kalau lu nggak hard work, ya lu bakalan jadi orang biasa aja. Kita ngasih setup grinder bagus pada saat itu, mesin bagus gitu, ya. Mesin bagus, mungkin Strada pertama kali Strada Indonesia. pertama, enggak, itu Strada kedua. Kedua? Iya, Strada pertama itu di apartemen Andrew Tang, tahu gue. Nah, tapi maksudnya, ya buat apa mesin bagus, tapi kalau umpamanya si orangnya ini atau operatornya juga nggak mau nyari lebih tahu. Nah, waktu itu 115, dia yang nge-push teman-teman di bar buat kayak, ini kopi kalau belum enak dan belum habis, jangan di-serve ya. Jadi kita nggak masalah, no matter how we waste the coffee, as long as the taste is good, kita harus keluarin. Jadi kayak, ini susunya kurang panas, take out. Atau enggak, kita susunya udah enak, flavornya udah enak, tapi latte artnya nge-wash, take out. Jadi pokoknya do over sampai bener-bener pas ya. Akhirnya kan itu jadi kayak kebentuk sama identitas. Kalau umpamanya kita juga merasa memiliki si perusahaan tersebut. Artinya apa? Ini buat teman-teman yang sekarang mungkin masih jadi barista juga, kalau ngerasa nggak enakan, misalnya kayak, kopinya kan mahal, atau enggak sayang susunya atau dibuang segala macam. Kita hidup di F&B industry, kualitas nomor satu. Menurut gue tuh kita harus punya prinsip kayak nasi Padang. Kalau nggak enak, tolong bilang langsung, tapi kalau enak, tolong kasih tahu orang-orang yang lain. Nah, kita harus tanemin itu sih. Jadi menurut gue nggak ada yang namanya kopi nggak enak itu harus di-serve ke customer. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu siapa yang kita serve saat itu. Dia punya impact-nya gimana. Bayangin kalau umpamanya kita nggak kenal, dia dapat kopi enak atau nggak enak, terus dia post di sosial media kayak sekarang ini. Atau nggak dia tulis di Google Review bintang 1 atau segala macem. Kayak kemarin lah demo belajar, cuman gara-gara lu joget, karir lu bisa hancur. Nah itu
mungkin can be happen in this era gitu menurut gue. Jadi ya yang harus ditanemin adalah please lah kalau bikin produk kalian harus ngerasain juga kalian memiliki perusahaan tersebut. Itu yang gue dapat banget waktu gue kerja di Australia. Kenapa? Ya kalau perusahaannya bangkrut kita nanti kerja di mana? Jadi ya owning a company itu menurut gue salah satu modal untuk jadi orang hebat lah di kemudian hari. Back to 115 ya, mungkin lu emang waktu itu juga dibawa Andrew kan, Andrew Tang ya kan. Iya. Terus gue juga kenal lah ya kan ya, namanya small world kan di coffee, apalagi yang mulai zaman-zaman gitu kan, bisa dibilang kan a very unique personality gitu. He's very unique personality. Ini sekilas tentang Andrew, sorry ya Giba. Jadi tuh dia itu kan native speaker English kan, tapi dia hidup di Indonesia. Orangnya tuh nggak pernah bisa marah, tapi sekalinya pengen marah dia nggak tahu kalimat apa yang harus keluar pakai bahasa Indonesia. Jadi tuh kita selalu ketawa bareng-bareng kayak abis itu dia marah sendiri, terus dia mau keluar sendiri. Jadi tuh menurut gue tuh punya bos kayak Andrew saat itu unik banget, lucu banget, dan baik banget orangnya. Iya. Sangat unik sih dia, sangat unik gitu. Dan mungkin zaman itu juga yang paling otentik secara Melbourne Coffee sih dari mereka sih, dari 115 ya. Ya, ini sepakat. Karena ya again Arif dulu pernah kerja di St. Ali sebagai roaster, ya Andrew yang pernah tinggal dan kerja di Australia meskipun orang Singapura. Iya. Terus gelasnya juga otentik, waktu itu kita udah pakai serve pakai Duralex atau Acme gitu. Iya. Terus Lia juga kan emang keluarga juga dia sering bolak-balik Australia juga kan di Melbourne gitu. Jadi ya they wanted to bring something yang benar-benar otentik Melbourne-nya juga. Meskipun makanannya juga ada mix dari Indonesia juga. Waktu itu yang terkenal justru pempeknya. Tapi zaman dulu emang waktu itu gue inget pertama-tama emang nggak ada makanan kan. Awal-awal tuh nggak ada loh. Awalnya cuma ada kue-kue ya. Gitu. Bener-bener fokus di kopi banget. Dan salah satu kopi yang selalu gue ingetin dari 115 itu Sunda Aromanis. Mau gimana pun tuh kayak manis ini banget kan. Kayak maksudnya itu kayak kopi di 115 tuh emang Sunda Aromanis gitu. Atau gulali. Mau itu filter, mau itu espresso, itu klasik banget gitu. Dan kenapa lu bilang ya it's a birthplace ya of a lot of specialty coffee di sini ya. Satu banyak emang authentic experience-nya di sana sangat otentik, dan emang banyak toko-toko specialty coffee itu pada kesana, ya kan? Bener. Gue sempat ngerasain momen-momen kayak teman-teman yang mungkin sekarang udah sangat besar gitu. Kayak dulu Stefan datang ke sana dari Two Hands Full, Ko Joni dari Smoking Barrel. Bahkan waktu Yosi mau pertama kali compete di WOC, datang dulu minta advice gimana cara ngakalin kita bawa kopi dari Indonesia ke luar negeri lewat pesawat biar kopinya tetap perform dan nggak off dan lain-lain, air dan susu dan lain-lain. Bahkan tuh sebelum Miki juara bikin susu pakai apa? Freeze distilled. Bukan freeze distill tuh yang DOA. DOA itu alat-alat itu tuh udah ada buat dipakai buat kompetisi. Jadi menurut gue tuh yang seru waktu kerja di 115 adalah after hour-nya kita ngulik buat lomba. Waktu itu kan ada Mas Dodi lomba, Rizky juga lomba di ASEAN Barista. Jadi kita suka dapat kesempatan buat nyoba-nyoba kopi lomba. Plus lomba itu ngapain aja sih? Di samping di pagi hari kita dididik untuk gimana caranya bikin kopi konsisten. Dulu kita nemping harus sama dan seragam. Caranya gimana? Caranya kita pakai timbangan badan, kita temping di sana, pressure-nya harus exact 20 kilo. Jadi nggak ada alasan waktu ekstraksi si A dan si B itu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan keterbatasan alat-alat, dulu kita harus dosing pakai mata. Karena kan dulu masih doserless semua kan. Jadi ya kita harus exact 20 gram terus sama. Kita sampai ada momen naik jadi barista itu tantangan terakhirnya bikin 30 minuman sendiri selama 30 menit berurutan. Ketika ada yang salah, contohnya tadi kayak bikin long black, kremanya udah jelek, pecah, belum keluar, barengan itu harus di take out. Jadi ya kalau kita udah lulus di situ, kita bisa jadi barista banget di situ. Company ya balik lagi, cuman nyiapin alat-alat, barista yang udah juara nyebarin ilmu. Nah, kita juga tetap ngulik lagi kenapa
Karena kan itu company besar banget kan. Kenapa gue bilang besar banget? Ada yang demen latte art, ada yang demen barista, espresso. Sementara gue juga lebih demen filter coffee. Jadi ya itu balik lagi dengan kebanyak alat itu kita dididik kita mau petnya mau yang kemana. Karena nggak semua manusia itu sama. Karena gue lebih suka filter sampai sekarang ya akhirnya gue menekuni filter coffee. Di samping menurut gue filter coffee gampang lah di replika di rumah gitu. Jadi balik lagi ya, teman-teman kalau mau kerja gitu jangan lihat company-nya, tapi apa yang kita bisa kasih ke company. Jadi ya sehebat apapun lu masuk klub sepak bola, MU lah gitu, atau Barcelona atau Madrid, kalau emang kitanya yang nggak bekerja keras, kita yang nggak bakalan perform. Nah, jadi abis 115, lu pindah ke Australia. Bisa cerita dikit nggak lebih dalam lagi tentang experience lu di sana? Karena you're absolutely right, lu emang your profile and experience sebagai barista sih cukup unik sih. Kayak lu udah ya of course Starbucks itu aja gua kagak tahu ya. Which is lu ada hospitality-nya di sana, lu ada gue di Starbucks company. itu sebelum Coco. Oh iya. Iya. Gue tuh tahu lah sejarahnya kayak gimana. Teman-teman kita circle-nya segala macam dan lain-lain. Jadi tuh waktu itu gue Starbucks, gue cabut, Coco masuk di Grand Indonesia kalau nggak salah, Plaza Indonesia, terus Tanah Merah buka, dia sering ngulik tuh sama Randy, sama Aga, sama Gaban dan lain-lain. Jadi tuh maksudnya tuh era-era itu tuh gue udah tahu Coco pertama kali menang waktu itu Mas Mirza yang bantuin. Tapi itu kan dedikasi juga latihan, ada Wahyu juga saat itu di Tanah Merah sering-sering bantu segala macam. Saat itu sih menurut gue tamparan sih ke specialty coffee yang lebih sering nyeduh filter coffee, tiba-tiba ada orang dari Starbucks juara. Filter coffee tuh kayak wah kok bisa ya? Tapi back then tuh sebenarnya Starbucks punya sourcing yang bagus. They already buy Cerro Azul setahu gue ya. Dan mereka punya Cerro Azul meskipun di roastingnya sangat-sangat develop. Nah, Starbucks 115, gue pindah ke Australia. Kenapa? Ke Australia, suges sih. Jadi waktu itu Mas Dodi selalu cerita, wah saya di Australia kayak gini, kopinya seperti ini. Pak Arif cerita, kita seperti ini filosofinya di St. Eli, Melbourne. Ada satu teman kita cabut, namanya Astrid. Acit. Nah dia pindah sekolah ke New Zealand saat itu sambil kerja. Terus dia bilang gini, kan dia anak-anak 115 manggil gue Somat. Somat, gila di New Zealand tuh enak banget ya. Kenapa emang Cit? Di sini tuh kopinya enak, susunya enak. Terus kita nggak kalah kok sama temen-temen di New Zealand gitu. Australia atau New Zealand gitu. We can do, dibilang kayak gitu kan. Jadi menurut gue kita bisa banget kok bersaing sama sumber daya manusia yang ada di luar negeri. Di situ gue akhirnya mencari cara gimana caranya gue bisa ke Australia. Akhirnya nemu ada satu visa namanya Working Holiday Visa. Gue prepare selama 2 tahun kayak bahasa Inggris dibagusin 2 tahun. Karena dia pembukaannya sepanjang cuma 1 kali aja periodenya di 1 tahun. Waktu itu, saat itu WHV belum seterkenal sekarang. Jadi gue masih cukup beruntung waktu itu nunggu 2 tahun untuk berangkat ke sana. Akhirnya gue bilang ke diri gue, sebenarnya tuh barista Indonesia itu bisa nggak sih bersaing sama teman-teman dari luar negeri? Ya saat itu kalau nggak salah, kayaknya Michael Jasin baru balik deh dari Melbourne. Ada Jimmy juga baru balik dari Melbourne. Nah itu era-era itu tuh bikin gue yakin kalau umpamanya oh ternyata ada barista Indonesia ya dari Australia gitu. Bahkan kalau pernah dengar namanya Hadi, dia sekarang head of coffee-nya Tomorrow. Dia dulu 115 juga. Dia dulu waktu gue cabut dia masuk 115, dia tuh dulu head bar-nya di Duke's Coffee. Melbourne. Dan dia sempat buka namanya Three Sibling Coffee. Di sini, dekat-dekat sini. Very specialty coffee. Somehow it doesn't work, mungkin kecepatan. Maybe. Mungkin kecepatan. Padahal jarak dari 115 juga deket juga ya. Sangat dekat. Jadi menurut gue, oh ini ada nih contoh-contoh nyata nih teman-teman Indonesia berkarir di luar negeri sebagai barista gitu. Jadi menurut gue dengan segala keterbatasan, selama kita mau dan kita ngulik, kita bisa ke luar negeri. Gue akhirnya dapat visanya dan gue cuma bawa duit 20 juta saat itu ke Australia. Dan survive sampai sekarang. Jadi pertanyaannya adalah bedanya apa? Nggak ada bedanya sebenarnya, cuman kendala bahasa aja sama lifestyle.
Artinya if you wanna go to work in Australia, yang harus kita kejar adalah kita bisa ngomong bahasa Inggris, kita baca berita lokal, kita ngobrol berita lokal, dan kita bercanda kayak orang lokal. Itu sih yang menurut gue kalau lebih gampang. Karena gue pergi ke Perth, kota yang nggak banyak kesempatan buat orang-orang imigran Asia bekerja di kopi. Karena mungkin lebih banyak di Sydney atau di Melbourne. Gue ngedaftar nih, CV gue tulis, gue pernah di 115, Tanah Merah, dan lain-lain. Starbucks. They always said like, are you from Indonesia? I don't think you can make a coffee. Padahal kita tahu 115 itu salah satu specialty coffee di pertama. Gue selalu ditolak, ngelamar kerja gue selalu ditolak. Selama 2 minggu gue ditolak, gue datangin semua specialty coffee di Perth. Sampai ada momen 1 bulan setelah gue kerja, ada kompetisi namanya Smackdown di Five Senses. Five Senses sering tuh ya. Iya, gue menang juara 1. Dan itu ngerubah hidup. Jadi kenapa gue bilang ngerubah hidup? Semua orang yang dulu nolak gue kerja, sampai pelan-pelan nawarin kerja. Sampai akhirnya ya gue dapet kerjaan, dan kendala bahasa memang salah satu jadi yang paling berat. Nah akhirnya berjalan waktu, gue udah mulai belajar menjadi lokal, kayak gue nonton football. Footballnya Australia kan? Footballnya Australia, gue belajar aksen-aksennya dia, gue nonton kartun-kartun Australia. Jadi menurut gue, kopi itu nggak cuma sekedar, lo bikin kopi enak. Nah itu ini perspektif baru yang gue pelajarin di Australia. Kopi itu bukan sekedar, ini kopi enak. No matter how good your coffee is, kalau abis lo bikin kopi lo diem, nggak ajak ngobrol customer, atau sekedar basa-basi, menurut gue, ya orang bakalan bete dan nggak bakalan balik lagi. Ingat kan pertama kali kita masuk Starbucks, halo selamat datang. Nah, budaya kayak gitu-gitu tuh menurut gue tuh penting banget. Atau enggak, please lah jangan nanya, how's the coffee? Gimana? Terus ngomongin kopi. Menurut gue cuman, kita bisa ganti lah kalau umpamanya orangnya udah datang 3-5 kali, how's the day been, mate? Atau enggak, gimana kabarnya? Lagi sibuk apa? Gimana keluarga dan lain-lain. Karena menurut gue, nanya tentang kopi ke orang yang datang coffee shop itu kind of boring ya, menurut gue. Karena mungkin lu juga sering lah kayak datang ke coffee shop, orang udah tahu lah lu siapa. Nah iya, intinya kan lu udah sering datang lah ya gitu. Terus ditanyain, gimana kopinya Pak? Padahal udah seminggu udah 5 kali ya datang ya. Iya, mungkin kita sebagai manusia padahal lebih seneng kayak, udah lama nih gak ketemu. Ya, apa kabar gitu, ngapain aja. Masih sering nonton, kemarin basket lu nonton gak sih? Seru banget tuh. Menurut gue tuh, kopi yang ngebedain kita, yang gue pelajarin dari Australia adalah, ya dengan 1000 cup sehari yang gue bikin, atau 800 cup sehari yang gue bikin, ketika kita lagi nge-steam tuh kita nanya, gimana kemarin bola, kok bisa kalah gitu. Kayak banter gitu, ngeceng-ngecengin. Menurut gue itu lebih menyenangkan lah. Dan mungkin itu kenapa slow bar rame sekarang, karena ada interaksi. Bener. Kayak gitu. Yang hilang. Jujur, gue ada perspektif agak berbeda ya. Gitu. Menurut gue sih sebenarnya interaksinya tuh bukan hilang, tapi emang bukan budaya kita. Iya, kita nggak suka ngerasa nih, kita bikin kopi kita pelayan. Padahal enggak. Bener. Gue bikin long road tuh, ini lucu banget ya, no matter how you are gitu, lu orang kaya atau lu orang yang kurang berada, sebenarnya tuh nggak ada batasan tau kita duduk satu meja bareng-bareng. Bener. Karena kenapa? Karena gue sekarang udah punya barista namanya Pandu. Hari pertama yang gue bilang sama dia gini, Du, lu nggak usah takut lu nggak bisa bahasa Inggris. Gue bilang kayak gitu kan, karena beberapa tamu kan banyak dari luar, dari Korea atau Jepang. Gue bilang kayak gini, sebenarnya tuh orang-orang dari luar negeri itu mereka juga sama kayak orang Indonesia. Hobinya satu, hobinya nongkrong, hobinya main ceng-cengan, dan mereka pengen tahu budaya lokal apa. Jadi ya lu nggak apa-apa ceng-cengin dia aja gitu. Dia takut gitu sama gue, bilang kayak, Segun yang bener om, tapi kan dari luar negeri dia, ntar gimana bule gitu segala macam. Bule enggak, akhirnya lama-kelamaan ada satu momen tuh kayak satu customer nih dari Korea, dia duduk dateng gitu, terus dia bilang kayak gini, gue nanya kan, lu dari mana? Dari Korea. Kerja? Enggak kerja. Oh, siapa yang kerja? Istri. Oh, tinggal di mana? Tinggal di sini, Pakubuwono. Oh, oke. Istri kerja apa? Di Kedubes. Jadi sehari-hari nggak ngapa-ngapain. Oh, oke.
good boy, every man dreams, just bread. Gue bilang kayak gitu, enak banget kerjaan lu napas doang, istri yang kerja di rumah, gue bilang kayak gitu. Nah akhirnya sampai sekarang jadi akrab. Gue ajakin dia naik motor, ngiter-ngiter beli nasi uduk. Jadi tuh kayak, makanan yang enak apa di sini. Akhirnya sekarang dia jadi customer tetap gitu. Bahkan gue suruh lu ngopi ke sini, lu ngopi ke sini. Bahkan kita berencana ngiter bareng-bareng liburan ke Jogja. Jadi akhirnya di sini nggak ada border gitu. Iya. Bahkan warung gue pernah datang Anthony Douglas, dia duduk, sampingnya orang Korea, ngobrol, dan gue baru tahu kalau bapaknya Anthony Douglas jago ngomong bahasa Korea. Oh iya, bininya kan Korea dia. Dia emang dari dulu Korea banget dia. Iya, terus belakangnya siapa? Belakangnya Tovan sama Jaka lagi asik main PS, FIFA. Jadi tuh maksudnya kayak, menurut gue tuh ya, menjadi orang biasa, meskipun orang kopi di coffee shop, itu menurut gue jadi privilege yang paling menyenangkan sekarang. Karena masalah alasan gue jarang upload, gue bahkan jarang ikut podcast karena gue nggak mau, karena gue pengen tetap jadi orang biasa di dunia kopi. Karena gue seneng banget diperlakukan biasa aja, no matter how the coffee is good and bad. Gue cuma pengen kadang ke coffee shop, dateng, mesen kopi, filter, menyenangkan, gue main Mobile Legends sambil ngerokok, udah. Gue pengen ansos doang di coffee shop. Nah itu yang menurut gue sekarang udah susah dengan adanya sosial media sekarang, orang tahu kita siapa. I think it's not only that. I mean, menurut gue, lu abis pengalaman lu di Australia, lu cara berpikir lu tentang industri kopi udah beda. Karena bener sih, setahu gue ya, kalau di Australia, kalau gua ngopi, mau di Melbourne, mau di Sydney, misalnya lu dari brand apa, atau lu champion apa, atau mungkin dari luar, lu nggak terlalu diladenin juga sebagai champion gitu, atau sebagai apa. Pokoknya, lu mau kopi apa, suka nggak, ini enak, itu enak, ngobrol dikit, ya udah, ya kan, gitu. Maksudnya, a very subtle hospitality menurut gua gitu. Hospitality ada, tapi nggak lebih-lebihan gitu. Dan mereka di sana juga nggak terlalu lihat lu siapa gitu, nggak heboh gitu. Bahkan sekelas Perdana Menteri aja ngantri gitu. Karena waktu itu gue kerja di CBD lah, di Perth. Itu yang datang itu orang-orang kayak penting banget, kayak yang punya BHP Building, yang punya Rio Tinto, mereka datang ngopi, ngantri. Dan gue manggilnya kayak biasa aja, coffee for Simon. Jadi gue might cheers, udah gitu doang. Jadi kayak nggak ada kayak, halo Pak, apa kabar? Ini kopinya udah nyampe gitu. Jadi menurut gue kayak ya udah biasa aja. Kayak kasih, datang, perlakuin mereka sebagai manusia. Karena pada hakikatnya gitu ya, yang ngebedain kita itu adalah mungkin keberuntungan kita lahir dari keluarga mana. Tapi ya secara manusia, we are equal menurut gue. Yeah. And rightfully so. I mean, as you know, Australia kan very pro-labor country kan. Jadi ya, mereka pasti lihat, dia nggak lihat lu kerja apa, posisi apa, atau dan gimana. Nggak peduli juga, bodo amat gitu. Jadi ya semua sama gitu. Lu mau kerja barista kek, lu mau CEO company apa kek, lu mau kerja sebagai janitor di mall atau apa ya, sama kan gitu. Maksudnya emang mereka treat everybody very similar. Tapi ya again, that's not the case here. Gitu. Dan ini sih unik sih menurut gue ya, yang kayak lu bakalan jadi Australia banget kalau umpamanya lu hidup kayak lu pernah hidup di atau tinggal di outback lah, atau enggak di kota-kota kecil kayak contoh Brisbane atau Perth gitu. Lu bakalan sadar banget tuh kalau umpamanya kita memandang seseorang itu bukan dari apa yang dia pakai gitu. Kayak Morio Australian, Morio laid back lah menurut gue ya. Karena gue sering banget tuh orang datang ke coffee shop tuh cuman pakai belum bangun tidur, belum mandi, rambutnya masih berantakan, bajunya bodo amat kan. Bahkan mereka nggak pakai sendal sama sekali. Oh ya? Ya udah biasa aja kayak mau kopi ya udah yuk ngopi gitu, kita ketawa-ketawa. Bahkan gue pernah dapet orang ini lucu banget ya. Jadi ini pengalaman unik banget. Dia tuh abis ngobat malamnya. Beneran kayak dia, gue nggak tahu itu substan apa gitu. Kita kan nyetel lagu di sana tuh. Itu lagi ngantri. Set. Terus kayak dia joget sendiri gitu. Itu lucu banget. Akhirnya orang-orang ya kalau di sini mungkin kayak, lu ngapain sih rusuh, pergi gitu loh. Dia kayak kita ya udah kita ngopi selama dia nggak ganggu kita, di teriak-teriak segala macam, yelling out gitu. Ya udah kita bimbing, yang kita bisa lakuin adalah matiin lagu, dia pindah sendiri cabut. Bahkan nih, sorry banget nih kalau umpamanya kita ngelihat gelandangan gitu masuk ke coffee shop pasti kita usir di Indonesia. Tapi di Australia enggak. Meskipun ada gelandangan datang masuk ke coffee shop,
dia ngantri bareng-bareng dan orang nggak bakalan nutupin hidung. Kayak karena nutupin hidung kayak gini itu mengganggu apa sih namanya, itu kita disrespect sama orang tersebut. Jadi sebau apapun itu orang, kita berusaha sejajar sama dia, ngelayanin sama, dan mereka bayar, habis itu mereka pulang, mereka pergi ngopi. Itu kayak yang gua alami tuh kayak manusia itu sama banget, meskipun lu yang punya gedung atau meskipun lu gelandangan sekalian, sewangi dan sebau apapun, kita harus perlakuin dia sama sebagai manusia. Itu yang gua udah apa sih namanya tuh banyak pelajari di sana. Iya. Jadi artinya gue selalu tanamin ke teman-teman, mungkin banyak lah kayak gue pernah kerja di beberapa coffee shop fancy juga gitu, yang somehow tuh yang datang bajunya branded segala macam dan lain-lain. Gue selalu bilang ke teman-teman kayak gini, kalau ada orang yang biasa aja dan tampangnya biasa aja, perlakuin sama, karena kita nggak pernah tahu background mereka itu seperti apa. Selama mereka bisa datang ke sini, ke tempat yang fancy ini, dan mereka bisa bayar, artinya they are equal gitu. Karena sering banget kejadian, karena background gue juga waktu SMA, teman-teman gue kerja di pasar banyak banget. Orang-orang yang crazy rich itu tuh, mereka tuh bajunya biasa aja, celananya biasa aja, tapi mereka bawa uang cash di kantong. Nah itu juga sama tuh, banyak orang-orang kaya yang beneran kaya sebenarnya nggak pengen kelihatan kaya. Justru tuh orang-orang yang pakai baju-baju branded segala macem, I don't think they have enough money. Gue percaya banget kayak gitu. Jadi please lah, kita jangan pernah ngebandingin orang datang dengan penampilannya, karena ya yang datang ke Laurot juga banyak banget dari daerah. Ternyata mereka anak kontan menteri, anak menteri, atau enggak pernah datang dari big company segala macam, atau pernah kakaknya menteri datang juga ke sana ngopi dengan tampilan yang biasa aja. Jadi ya, I mean, we never know the background, tapi please perlakuin mereka sama aja selayaknya manusia. Ajak ngobrol, ngejelasin produk, tapi ingat yang kurang adalah interaksi. Jadi interaksi, tanya. Nah, cari interaksi itu, ini yang gue sangat pelajari dari Australia adalah biasanya gue suka di Australia itu ramah memuji. Kayak, hey man, I like your shoes, very nice gitu, atau enggak, I like your t-shirt, it's very nice. Menurut gue tuh kita bisa ngeliat gambaran seseorang dari apa yang dia kenakan, tapi jangan dinilai. Jadi kayak misalnya kayak contoh dia pakai baju Metallica gitu atau pakai baju sepak bola, ajakin ngobrol aja, suka nonton bola ya, suka nonton bola apa gitu, ajak ngobrol, itu bisa jadi nyambung. Nah akhirnya borderline kita sebagai customer dan sebagai barista itu bisa hilang. Nah akhirnya bisa jadi cair tuh ngobrol. Jadi kadang orang ke coffee shop bukan cuma pengen ngopi, tapi kayak ada kok banyak orang datang ke coffee shop di Australia, gue bete banget sama bini gue, dia curhat sendiri. Nah maksud gue tuh, kita kadang posisinya selain pembuat produk, kita juga bisa jadi teman curhat mereka. Meskipun ya kadang kita juga nggak bisa curhat sih. Makanya kita datang coffee shop yang lain. Makanya kadang-kadang kita datang coffee shop yang lain. Tapi ya dia harus dengerin juga ya. Iya, salahnya adalah ketika kita datang ngumpul di tempat kopi bareng sama barista juga jadinya gibah. Sering banget kejadian di Jakarta. Iya. Bener. Jadi please lah, kadang-kadang whatever inside, stay inside lah. Iya. Tapi gue agree sih. Ya sayangnya mungkin di Indonesia belum sampai ke sana ya menurut gue. Belum gitu. sampai ke sana. Karena ya pasti ada cara berpikirnya masih beda lah. Mungkin masih agak kuno sih menurut gue ya. Tapi soon sih menurut gue, karena sekarang gue udah lihat nih banyak banget teman-teman yang sudah, apalagi generasi yang sekarang ya, udah mulai berpikir lebih menyenangkan sekarang. Cuman ya balik lagi, susah sekarang jadi barista di generasi sekarang dibanding generasi yang dulu. Karena semuanya serba lebih instan. Benar. Gue juga inget dulu dari my personal experience, pertama buka toko yang di City Walk ya, yang Common Grounds tuh, gue kan di sana sampai 2 tahun tuh itu in the siapa bar. Barista lu? Gue masih ingat. Dulu Johnny, Shelly, Yesi, Eve, Melita, lumayan sih 2 tahun itu. Gue tuh ngerasain Pandava dateng, kalau nggak salah itu ada tragedi, lu nyalain Slayer, satu mall mati. Bener gak? Pokoknya waktu itu nggak tahu kan listriknya segede apa kan, Slayer. Something like that happen, tapi kayaknya bukan waktu Pandava deh. Jadi gue pernah cerita, jadi dulu waktu awal-awal mau buka coffee shop nih, kan gue, Yanto, Yoshi nih, ya kan, kita iseng-iseng awal-awal. Emang udah ada rencana mau bikin coffee shop, tapi belum dapat tempat, kita R&D dulu nih.
beli mesin. Waktu itu Cimbali, Cimbali, grup gitu. Dulu gue masih ngantor di kantor bokap lah gitu, small office, cuma satu kamar, tapi kita bikin small R&D place lah ya kan gitu. Ya udah beli mesin, install tuh mesin gitu tanpa bener-bener mikirin secara ini ya, voltage-nya dan lain-lainnya. Colok, nyalain, satu gedung mati lampu. Itu lucu Satu banget. gedung mati lampu. Habis gedungnya mati lampu, generatornya kebakar. Itu untung nggak kebakaran ya. Itu Untung nggak kebakaran itu. sampai semua satu gedung evakuasi. Ya. Terus fire department datang, Jack. Itu waktu di lokasi di daerah Kuningan juga. Benar. Itu true story. Nah, yang lucu nih ya, menurut gue ya, kalau nggak ada Pandava dan Common Grounds, ini gue ngebagi specialty Indonesia tuh dua era. Era 115, after 115. Karena waktu itu setelah ada Pandava dan Common Grounds, Tanah Merah juga bangkit. Tuh. Bener. Dulu cuma berapa nih? 115, mungkin anomali sebelum itulah ya. Anomali sebelum itu. Ya, 115, CG, Tanah Merah, Kultura. Satu lagi, siapa ya? Gianti. Gianti, ya. Itu 5 after. Ya, during that era tuh gitu yang Power paling Rangers ini lah mungkin nggak ngerti deh gimana namanya. Nah, menurut gue tuh after 115 itu dikembangin sama teman-teman dari Common Grounds. Ya menurut gue ya, I put respect lah. Karena gue nyaksiin sejarahnya karena The First Layer kalian yang pakai ya kalau nggak salah. The First Layer gue datang ke sana, gue nyobain. Waktu itu Mas Teguh ngejelasin produknya kayak, akhirnya gue tahu. Slayer at the time dengan roastingan yang lebih develop, memang lebih munculin creamy, tekstur, sweetness, manis. Naked Porta. Terus kremanya sangat-sangat tebal saat itu. Nah, muncullah Common Grounds. Gue ngerasa perkembangan after itu sangat dibantu sama teman-teman dari Common Grounds. Karena gue masih inget banget dulu di final, kalian bikin throwdown, ada Ben Moro, terus ada Matt Perger datang ke Indonesia. Terus ada Pasar Santai juga waktu itu, seru banget. Menurut gue tuh, kayak tadi gue ceritakan, Jakowik tahun berapa, gue minum Esmeralda gratis, espresso. Waktu itu Yesi yang serve, pakai cupnya. Saint Ali tuh for free loh. Saat itu, 2016 ya kalau nggak salah ya, waktu masih di... Gue juga gak inget, Cik. Waktu itu yang menang Sanda, BOB namanya Battle of Brewers. Itu kalian bagi-bagi gratis di Peak. Abis itu, era 4-6 meter, Tetsu datang ke Indonesia. Waktu itu Hero juara 3 ya? Ya, Harrison yang juara 1. Harrison juara 1 pakai Deborah waktu itu. Kalian bagi-bagi tubes gratis ke volunteer. Ini banyak yang orang nggak tahu ya. Waktu itu, waktu Miki jadi juara, gue ngerasa dia sangat pantas jadi juara dunia. Karena apa? Sebanyak itu competitors, barista, Miki yang datang satu-satu ke juri dan volunteer, dia bagiin kopinya dia. Waktu itu dia pakai Obligon ya kalau nggak salah. Ciroso, sorry. Dia pakai Ciroso waktu itu, dia ngasih satu-satu ke teman-teman volunteer dan juri. Dan waktu itu coachnya ganti-ganti terus setiap hari. Sempat ada Patrick, sempat ada Yesi hari terakhir dari Daniel Ricci. Nah, satu-satunya orang yang kayak ngeliatin grinder di bawah, dilihat nomor serinya dicatat sama dia. Oh, hari pertama gue pakai grinder yang ini, ada trouble, terus nggak diganti segala macam. Jadi kayak detail, presisi segala macam tuh menurut gue tuh kayak he deserve to be a world champion. Dia selalu ada satu hal yang selalu dibawa kayak dari Australia. Terus diomelin sama Daniel Ricci ini di backstage lucu banget kayak Miki tuh selalu bawa towel dia yang udah usang banget kan buat di latihan di backstage. Terus kayak Daniel Ricci, bro jangan pakai ini, gue nggak suka ngelihatnya. Nah, ini kayak gue pakai ini lucu banget. Iya, lucu banget. Tapi abis itu kayak dia grogi banget. Terus Daniel Ricci bilang sama dia, nggak apa-apa, lu pasti bisa menang. Dan ini kejadian unik lagi dan sial. Unik buat Miki, sial buat yang di sampingnya yang lagi compulsory. Waktu dia lagi main, lampunya tiba-tiba mati di stage. Nah, buat Miki yang lagi temanya kayak gitu, itu keren banget. Tapi yang lagi compulsory waktu itu nolak. Itu kan dia lagi bingung kayak, lah ini lagi kumpul tiba-tiba lampunya mati. Itu kasihan banget. Tapi ya terlepas dari itu, menurut gue ya dia satu-satunya champion yang datang ke teman-teman, dia bilang thanks segala macam ke semua panitia. Ya kadang kita lupa, menang is winning ya, menang ya. Tapi kadang kita lupa terima kasih sama orang-orang yang udah ada di belakang acara tersebut. Jadi volunteer loh ya. Volunteer. Kadang yang namanya pertandingan kita bisa kalah bisa menang, tapi ya hal-hal
non teknis pasti terjadi kadang-kadang, karena kan ada beberapa kompetisi juga pernah kita dengar ada terjadi kesalahan, tapi balik lagi mereka juga manusia dan mereka ada beberapa Yes, of volunteer. course. Kalau memang kita latihan dan kita ngerasa jago, kadang faktor non teknisnya ya menurut gua kalau emang lu jago lu menang ya lu pasti menang aja. Kalau emang kesempatan itu datang ya udah, meskipun shit happen juga terjadi. Yes. Jadi ya please teman-teman yang sering ikut kompetisi juga ya, memang sih menurut gua kadang kita harus siap kalah juga, meskipun kita juga lomba pengennya menang. Justru menurut gua mentality yang ya kita biasa prepare adalah juga more the chances are lu bakal kalah daripada menang. Ngerti Iya, nggak lu gitu. iya. Jadi ya kadang-kadang lu juga have to live in the moment dan lu harus appreciate the moment, baru lu bisa bener-bener give it your all, tau nggak? Lu bisa Bener. lepas gitu. Gue bukan berasal dari orang yang dari keluarga bagus gitu, dan gue bukan berasal dari company yang bagus. Menurut gue datang ke acara kompetisi itu cara gue untuk ningkatin skill gue secara signifikan. Gue pernah ada di momen gue pengen tahu nih orang lomba yang bener gimana. Gue daftar jadi volunteer saat itu 2016 atau 2015 di Kuningan. Nah yang gue pilih adalah apa? Gue jagain timekeeper di practice room. Jadi gue bisa ngeliat nih setiap kompetitor yang latihan dan gue catat namanya. Ketika dia menang masuk final, gue tahu gimana cara mereka compulsory. Nah, abis itu pas di final waktu Harrison juara, itu kita masih di TDS tuh waktu itu tuh. Jadi gue ngumpulin minuman liquid 3, abis itu dicek TDS-nya. Setelah itu ya udah nggak diapa-apain kan liquidnya, gue kumpulin jadi satu, gue minum. Oh ternyata Deborah seperti ini rasanya. Oh waktu itu Ethiopia apa tuh yang dipakai sama Nekise. JK Perwata. Nah terus ada Nekise juga dan lain-lain. Rian juga pakai Sudan Rome saat itu kayak, oh ternyata Sudan Rome rasanya kayak gini. Oh ternyata ekstraksi yang diinginkan orang-orang kompetisi seperti ini. Ya udah, gue tahu gue belajar banyak di situ. Jadi artinya menurut gue selama kita mau banyak kok caranya gitu. Dengan menjadi volunteer, buktinya kan kayak Rian juga sempat jadi volunteer. Dan jadi volunteer, jadi judges, jadi dari judges, apa bener. gitu. Selama kita mau belajar, kita bisa dapet caranya banyak. Yaitu kayak tadi gue ngelihat, gue jadi volunteer lagi. Waktu itu gue di backstage lagi waktu Miki juara. Gue belajar lagi banyak hal. Oh ternyata teman-teman barista sekarang seperti ini ya. Tekniknya dan lain-lain. Jadi ya, as long as we won, we can lah. Dan gue tipikal selalu percaya kalau umpamanya banyak kopi enak itu muncul di event kopi dan kompetisi. Makanya gue selalu menyempatkan diri biasanya datang ke lomba-lomba kopi. Gue mulai sering datang tuh kayak waktu di La Piazza, waktu itu sempat di Rotariana juga, yang di Menteng. Di mana tadi yang sempat jauh banget tuh di daerah Serpong. Sempat juga kan IBC di sana, Yes. lomba-lomba Brewers. Living World. Ketemu Hadi waktu di 115, dia cerita tentang mais. Waktu itu gue suka banget era-era Junichi Yamaguchi. Dia mampir di mais. Nah, mimpi gue salah satunya ke Australia, gue pengen ke mais. Gue akhirnya kesampaian, gue ke mais. Dateng, ngeliat expo-nya seperti apa. Nonton lombanya, vibes-nya seperti apa. Pakai panggung, duduk gitu. Waktu itu yang menang Craig Simon. Jadi menurut gue salah satu, jangan pernah bilang tiket expo itu mahal. Jadi datang aja karena somehow kita bisa dapat barang yang mungkin nggak bernilai di expo secara gratis. Kayak contohnya kemarin gue jaga Esmeralda di WOC Jakarta, Wibrew Nido yang sekarang harganya 500 juta sorry. Jadi kayak itu privilege buat teman-teman yang datang sih menurut gue sih. Iya. Waktu gue ke booth lu tapi lu nggak ada, ternyata yang dikasih Nido juga. Gue juga waktu itu kan gue juga bilang sama lu, anjing ini enak banget. Iya, jadi selama kita mau mah menurut gue ya, uang itu nomor ketiga atau nomor sekian lah. Yang penting niat, karena banyak kok orang sukses itu lahir bukan karena uang tapi karena niat. Agree. Nah, setelah lu balik dari Australia gitu, lu pengen buka warung sendiri lah ya. Dan warung lu emang banyak kopi-kopi yang cukup langka, eksotis gitu. Dan pasti kan lu ada klientel sendiri lah ya kan gitu yang bener-bener nyari. Mungkin Australia dulu kayaknya ada juga sih beberapa tempat kayak Admiral Cheng Ho, tau nggak? Dulu pernah dengar nggak ada namanya, dia cuma nyajin 90 plus aja. Iya itu, Admiral Cheng Ho tuh, kecil banget, gue sampai ke sana.
ada lagi gue lupa namanya siapa ya, tapi udah Tapi tutup satu grup sekarang. deh, iya. Dulu banyak Pokoknya banget. mereka belinya 90 plus, terus yang pokoknya yang sebelum Antipex lah. Sebelum Antipex jadi ada. Antipex ada gitu. Iya, pokoknya orang Asia juga yang punya. Bener. Gue lupa. Dia dulu deket banget sama si Joseph, si Heeh. Brodsky gitu. Pokoknya beli terus dan Antiplus ya, salah satu di sana. Bener-bener kafe kecil gitu, bener-bener ya nyeduh, banyak tempat buat nyeduh. Waktu itu ya di sana juga ada makanan dikit sih, tapi bener-bener kayak di back alley gitu. Oh, gue tahu namanya Edition, bukan Edition. Bukan. Pokoknya kayaknya Edition atau apa. Pokoknya kayak bangunannya gelap-gelap gitu. Iya, kecil. Terus nggak ada website buat ngorder. Nggak ada website buat ngorder. Instagramnya juga nggak aktif iya, sama segala bener. macam. Cuman kayak nih kopi hari ini ada apa aja ya kan, terus berapa mahal. Itu alasannya kenapa orang selalu nanya beli kopi di Longrot gimana. Gue selalu jawab gue nggak ada Tokopedia. Itu jadi kalau kenapa? Karena nggak semuanya harus diviralin. Kadang ada sesuatu barang tuh harus low key aja gitu. Karena yang tahu-tahu aja. Iya, karena bukan berarti gue ngebatasin akses ke teman-teman yang pengen ngopi ya. Banyak kok orang-orang biasa yang gue pengen ngopi. Karena sekarang kita hidup di zaman yang nyari kopi enak tuh susah. Menurut gue. Yang enak banget ya. Nyari kopi enak tuh mungkin banyak di Jakarta. Nah, bayangin kalau semuanya di sosial media, di-upload, di marketplace segala macam. Sekarang aja kita udah rebutan kopi dari Kolombia sama Panama dengan seluruh dunia. Jadi, bukan nggak pengen barangnya laku, tapi ini dapatnya lagi susah kalau cepat habis. Kan lu harus maintain orang-orang yang pengen datang ke toko juga. Bener. Ya, alias membatasi buat customer lu lah gitu. Iya. Ya kan. Biar mereka kalau datang ke warung nggak kecewa lah, so to speak ya kan. Bener. Jadi bukannya nggak pengen barangnya laku juga karena tapi emang barangnya emang yang langka, maksudnya Iya. emang nggak banyak ya kan. Bener. Kalau misalnya udah 1 tonan mungkin beda cerita gitu. Ini kayak sepatu aja. Kita harus raffle dan harus latih online kan. Gak semuanya ada di online kan. Iya. Tapi ada juga yang di offline juga buat datang dan raffle di sana. Bener. Biar experience-nya tetap dapet kan. Bener. Kita harus ngebatasin lah. Bukan ngebatasin kayak gimana, tapi kayak berlaku adil. Ada restraint lah ya kan, daripada lu takut kayak barang lu nggak habis atau biar semua orang bisa beli gitu. Benar. Karena banyak orang juga bisa beli tapi mungkin nyeduhnya nggak optimal di rumah. Bener sih, cuman yang jadi concern-nya adalah, yang bikin menarik adalah gue demen interaksi aja, ketemu orang langsung, nyeduhin langsung. Iya. Kayak kopi itu kan preference, bukan berarti yang paling mahal itu mungkin cocok buat dia. Sama kayak jam tangan atau sepatu atau fashion. Belum tentu lu punya uang pakai barang yang paling mahal tapi pantas dan cocok buat lo. Jadi kadang barang yang biasa aja mungkin lebih cocok dengan kepribadian seseorang. Jadi ya banyak banget customer, mungkin ada yang demen cover minted, ada yang demen yang classic geisha. Kita bisa arahin. Jadi artinya kayak beberapa kali they have the money lot, tapi ketika kita kasih barang yang sangat mahal, mereka nggak bisa nge-appreciate. Jadi kadang gue lebih demen kayak cari dokter tahu sekarang. dulu lah ya, Iya. Diagnosa pasiennya dulu, Bener. kira-kira ini orang lebih ke sini atau ke sana. Bener sih. Bener. That makes sense. Dan menurut gue tuh ya emang job as a barista sebenarnya. Yes, dan sebenarnya gue minum kopi eksotis dan punya banyak kopi eksotis itu semuanya by accident juga. Gue nggak demen minum kopi sebenarnya. Sampai kerja di Starbucks dan sampai sekarang tuh kalau nggak ada kopi tuh 8 hari, 10 hari gitu gue bisa nggak minum sama sekali. Menurut gue minum kopi itu cuma kewajiban gue sebagai barista. Jadi kalau lagi keluar gitu, gue bahkan lebih demen minum matcha atau air putih atau segala macam, karena ya emang gue nggak seedik itu sama kopi. Jadi you're not addicted to it, but you enjoy it lah ya kan? I do enjoy coffee. Nah kalau ditanya kenapa gue bisa minum eksotis dan banyak gitu, ini balik lagi. Back then 2017, gue baru balik dari Australia atau 2018 gue lupa. Gue waktu di 2017-2018 sering banget beliin kopi buat teman-teman, dan gue juga sering banget ngiter-ngiter coffee shop buat beli kopinya dia. Terus ada di momen gue Adi sama Felix kita bikin kurir kopi. We understand the coffee price is quite expensive. Terus kita nyari cara, kita selalu nanya ke roastery, how the minimum. Terus dibilang ya 5 kg minimum, and then you get the 20% discount. Nah, artinya gue bisa dapat kopi yang murah, tapi kopi gue gratis.
Nah, akhirnya kita bikin kurir kopi, kita jual. Nah, mulailah ada demand eksotis. Iya. Artinya, gue waktu itu di Australia tuh. Australia saat itu 2020 banyak banget eksotis. Iya. Nomcor, Iya. Ona, Iya. Cold Black itu the coffee is very cheap Hmm. actually. And then we got the wholesale price. Hmm. Terus gue juga kerja di kopi gue banyak. Nah, kalau gue suka ngebuka satu bungkus, gue beli harga modal buat QC karena banyak banget di teman-teman di kurir kopi tuh di DM kayak, "Om, ini resep seduhnya gimana? Ini Iya, resep iya, seduhnya iya. gimana?" segala macem. Nah, gue nggak bisa ngabisin itu. Jadi akhirnya gue beli dengan harga modal yang eksotis only aja. Buat gue QC sendiri sambil gue minum. Akhirnya jadi kebiasaan tuh yang regular coffee, Ethiopian, Kenya gitu-gitu. Gue nggak pernah QC, tapi ya yang eksotisnya gue QC. Database gue masuk lah ke teman-teman roastery. Bahkan waktu gue menang di Melbourne, Sasaki datang ke gue. Dia bilang kayak, "Oh, so you are the guy who always buy my expensive coffee." Ya, gitu. Jadi tuh karena waktu di Melbourne gue pakai kaos Ona, jumpernya Ona, dan itu udah nggak ada. Jumper itu rilis di MICE 2020. Waktu itu gue duduk di tahun itu di booth-nya Ona. Gue bilang kayak, gue bikin just tip waktu itu. Gue mungkin spend 40-50 juta. Gue bikin grup namanya Teh Kotak. Itu kita beli just tip, Vinca Deborah, segala macam dan lain-lain. Gue duduk di meja. Terus kayak gini, gue mau kopi yang ini dong, gue mau kopi yang ini dong, gue mau kopi yang ini dong. Terus orangnya bingung kayak, "Lu dari mana? Kok bisa belanja kopi sebanyak ini?" Dia bilang kayak gitu. Gue duduk, gue belanja banyak. Hari itu, besok gue datang lagi, terus gue bilang, "Gue udah datang belanja banyak kayak gini, lu nggak ngasih gue bonus ya?" Gue dapet kaos waktu itu. Nah, jadi tahun berikutnya Christian pergi ke Melbourne, dia beli just tip dan ngeborong Ona lebih banyak lagi. So funny. Jadi tuh kayak artinya tuh kopi yang gue minum, gue dapat sampel gratis segala macam, itu sebenarnya for free. Jadi kelama-kelamaan udah mulai terbiasa, orang banyak nge-DM kurir atau bahkan personal. Kayak contohnya Gabe Venice, dia sekarang kerja di Venice, dia bikin New Wave, dia nge-DM nawarin kopi. Terus ini yang menyenangkan buat gue ya, karena di Perth itu nggak banyak kopi dan nggak banyak geisha. Gue salah satu orang yang punya akses, ngeyakinin Rumi temen di Offshoot buat starting roasting eksotis geisha. Waktu itu gue bilang sama dia, "Barel ini ada kopi," dibilang kayak gitu, "old crop, but we can roast the coffee all together, okay?" Terus dibilang, "But the market is not ready," dibilang kayak gitu. "Berapa minimum kg-nya?" dibilang sama dia, 20 kilo. Ya udah 10 kilo gue ambil buat kirim ke Indonesia. Sampai continue sampai sekarang. Makanya toko-toko di Long Road itu kita satu-satunya orang yang bisa nge-custom kopi dari Offshoot. Nah, kayak gue bikin 8 kilo, 10 kilo, 12 kilo, itu pasti di-okein sama Rumi. Dan berlanjut sampai sekarang dia masih ngerosting eksotis. Sampai orang-orang kalau dia rilis eksotis, udah nggak kesusahan lagi buat jual. Tapi dia masih based di Perth. Based di Perth. Nah, jadi menurut gue tuh, Rumi suka nanya ke gue. Dia sampai bilang terima kasih sama gue, dia bilang kayak gini, "Barel, so why you choose me?" dia bilang kayak gitu. Kayak, "Kenapa lu percaya sama gue buat ngerosting eksotis? Dan no matter the roast, good or bad, lu selalu beli." Dia bilang kayak gitu. Gue bilang kayak, ya kalau lu nggak dikasih kesempatan buat berkembang, ya kita bakalan gini-gini aja. Gue bilang kayak gitu. Artinya, kita yang memang harus spend the money, waste the time, take the risk. Ya mungkin sukses itu kayak tadi cerita, CG berapa tahun baru jadi juara dunia, tapi kan orang nggak tahu berapa uang yang kita keluarkan dan waktu yang habis banyak buat jadi sukses. Jadi ya gue percaya, mungkin nggak sekarang, tapi mungkin 5-6 tahun lagi, Rumi jadi orang yang baik, semuanya jadi baik. Dan akhirnya sekarang Perth udah banyak geisha. Dan banyak barista-barista dari Indonesia di sana. Rizky ada namanya Ponga, Rizky, dia jadi juara latte art. Beberapa ada Intan sama suaminya, dia kerja di coffee shop juga. Jadi ya, gue cukup happy ketika awal-awal datang nggak ada orang Indonesia kerja di sana. Sekarang sudah banyak. Terus ada Ziggy, dia dari Indonesia juga. Dia 3 kali juara barista. Dan dia satu-satunya alasan gue pernah menang di ASCA. Waktu itu karena gue harus nemenin Ziggy buat bikin susu. Terus gue bilang sama dia, gue kalau datang ke Melbourne, gue buang-buang uang 30 juta. Karena at the time, flight very expensive. Gue nggak kerja seminggu, nggak dapat gaji. Kita terbang $2,000,
buat makan dan akomodasi dan penerbangan. Gue bilang kayak, gue cuma bikinin lu susu doang. I want something fun, gue bilang kayak gitu. Gue boleh nggak ikut lomba Brewers? Nah saat itu gue kenal sama Brew Boy Terroir. Gue salah satu orang yang pertama belanja kopi dia. Terus kata si Brew Boy Park bilang kayak gini, ya, I can help you, I will give you coffee. Terus ya udah kita ke Melbourne, gue dapet kopi, Hamin satu kompetisi, gue nggak punya skrip, kita iya we doing everything for fun. Terus ya udah menang. Lu nggak punya skrip? Sumpah orang nggak ada yang pernah percaya kalau umpamanya gue lomba gue nggak punya skrip. Ini fun fact gue nggak demen kompetisi, gue demen throwdown. I do love something more fun. Mungkinnya throwdown nggak usah ngomong ya, nyido aja ya. Iya, makanya dulu gue pernah bikin acara Komandante yang hadiahnya 20 juta winner takes all. Karena gue demen throwdown, tapi gue nggak demen kompetisi. But I have to go to Melbourne. Saat itu cuman lombanya ya lomba lomba Brewers. Gue nginep di tempatnya Friendly, gue bawa kopi banyak. Gue bilang kayak, si Friendly nanya sama gue, lu lomba pakai apa? Itu Hamin 2 terus gue bilang kayak I have no idea. Gue bilang kayak gitu. I have coffee but I don't know. Si waktu itu si Brew Boy masih di Thailand. Terus dia bilang, lu pernah ketemu Brew Boy nggak? Nggak pernah, kita cuma DM doang. Dia balas nggak? Balas. Dia bilang besok nyampe Melbourne kok. Gue bilang kayak gitu kan. Terus lu yakin kok. Malamnya Brew Boy nge-text gue Hamin 2 lomba. Gue baru nyampe Melbourne, besok ketemu. Jam 8, gue nyeduh kopi, gue baru mulai bikin skrip. Gue nggak yakin gue ketemu Brew Boy, gue bilang kayak gitu kan. Gue mulailah pakai kopi-kopi yang udah gue siapin. Gue beli dari retail mana aja. Gue seduh satu-satu. Terus dia jam 10 nge-text gue, datang nih alamat gue di sini, kita nyobain minum kopi. Ya udah, kita nyeduh kopi, kopinya enak, ngerostingin kopi buat Ziggy saat itu karena Ziggy kopinya nggak perform. Jam 2 technical meeting, sekalian nyobain mesin. Besoknya main, gue masih pagi-pagi, gue malam balik ke rumah, gue cuman ini doang. Resep seduhnya gini ya, testing notes-nya dikasih gini. Habis itu gue bikin skrip, ngapalin. Jam 8 pagi ke tempatnya Brew Boy, nyiapin kopi buat Ziggy. Jam 10 gue masih poles-poles gelasnya Ziggy. Jam 10 dia perform, main. Jam 12 ke tempatnya Brew Boy. Latihan sekali, gue masih nginget-nginget skrip. Jam 3 open service, terakhir gue main. Habis itu besoknya compulsory. Terus tiba-tiba jadi juara 1. Jadi tuh kayak, ini beneran gue nggak pernah latihan. Bahkan nasional aja, waktu di finals, itu gue main jam 11 siang, kopi gue baru ada jam 9 pagi. Sumpah jam 9 pagi itu Brew Boy sama Ru, teman deket tuh, baru itu masih berantem. Masih kayak, ini rasanya kayak gini, ini rasanya kayak gini. Gue bilang, udah deh, yang penting pakai aja dulu. Gue bilang kayak gitu. Udah deh, pakai aja dulu deh. Kita harus dateng nih. Itu tuh beneran gue lagi nyeduh tuh, gue lagi nge-testing note. Kayak, kopinya pakai apa gitu. Saat itu gue pakai Mokita sama Yuji. Jadi itu kayak, oke lah, main aja dulu. Maksudnya kayak goalsnya adalah, yang penting gue jadi orang Indonesia pertama yang nyampe finals. Udah capek ya. Udah tercapai, maksudnya kayak, oke, menyenangkan gitu. Menarik ya. Gue juga penasaran sih lu bisa kenal Brew Boy dari mana. Karena kemarin kan gue ke Bangkok kan, a few months ago after WOC, gue juga sempat mampir, meskipun gak ketemu si Brew Boy, tapi sempat mampir ke Terroir ya. Terus ya, mungkin ya salah satu cafe yang bener-bener ya jual filter ya, dan filter yang kualitasnya cukup ya tinggi, cukup mahal, cukup bagus. Di antara satu lautan kafe yang jual cold foaman gitu ya kan. Terus di sana dia lumayan kayak ya nggak ada makanan. Iya, tapi dia kayak orang tahu dia gitu. Gue ketemu Pak itu takdir sih menurut gue. Ini kita lucu. Ini fun story ya. Jadi itu at the time after nasional, gue balik ke Indonesia, gue sempat nasional sekali lagi, tapi shit happen, tangan gue waktu kering, jadi pakai scale-nya nggak ngeter, gue pakai Yuji single, skornya bagus. Habis itu gue balik ke Indonesia for good. Dia bilang gini, so whatever it is, we will make together Terroir in Indonesia. Nah, gue ketemu customer di Long Road, dia nggak bisa ngopi, sampai jadi bisa ngopi. Akhirnya gue bilang sama dia, dia bilang sama gue mau bikin coffee shop. Gue bilang, please no, gue bilang kayak gitu, you already spend a lot of money.
gue punya teman baik banget, dia mau buka di Indonesia kalau waktunya tepat, gue bilang kayak gitu. Waktu si Terroir. Nah, terus ya udah kita waktu itu Bro Boy datang ke Bali, gue ketemu dia, ngobrol segala macem, dia agree. Terus kita balik lagi ke Thailand, kita ngobrol lagi, kita ngeliat coffee shopnya dia baru buka di Chiang Rai waktu itu. Nah, terus waktu itu kita datang ke coffee shop, kita ketemu, terus dia bilang, teman gue baru buka coffee shop nih di daerah Songwat, dibilang kayak gitu kan. Kita kesana aja, kopinya enak. Ya udah, gue ke Songwat, gue ngopi di namanya Kof and Bun. Itu juara roasting dari Bangkok. Funny fact, kita makan di sampingnya ada kayak beef bowl gitu. Terus dia jalan kaki dikit, terus ada tulisan disewakan. Udah cuma difoto, besoknya gue ke tempat dia ngerosting. Terus dia bilang, gue ada janji nih mau ketemu tempat yang kemarin. Ya udah, Indian 3 bulan kemudian itu jadi Songwat. Dan itu awalnya tuh tempat sepi banget, nggak ada apa-apa. Sampai gue terakhir datang ke sana, sampai belakang-belakang udah kebuka semua. Bener. Kayak Blok M banget dah sekarang. Iya, bener. Songwat tuh hipster banget sih. Nah, Hipster banget. Akhirnya timeline-nya adalah mungkin kita akan buka di Jakarta di tahun ini. Tapi tempat masih nyari karena gue sempat hampir dapat tempat sebenarnya. Gue hampir dapat di Glodok, itu bagus banget. But we need renovate a lot of money. Intinya dia bilang kita bikin tempat jangan terlalu bagus banget, dibilang kayak gitu. Pokoknya intinya no matter how the money, we need to be efficient. Gue yang suka dari dia adalah everything must be very efficient, dibilang kayak gitu. Kalau kalian tahu tuh tempatnya sekarang jadi Little Saltbread di Glodok. Itu gue udah pernah 3-4 bulan sebelum itu gue udah pernah riset ini tempat bakalan jadi bagus Glodok. Karena di 2008 mungkin MRT-nya udah jadi. Dan Glodok itu vibes-nya itu masih banyak orang-orang dari luar negeri datang cuma buat sekedar foto-foto. Iya. Kenapa kita nggak ngambil, si Bro Boy atau si Park bilang tempatnya masih agak sedikit gelap. Terus lucu men, lu kalau lihat di Little Saltbread tuh depannya tuh ada tukang buah gitu. Terus depannya itu jualan bong cuy. Jadi kayak ada jualan bom. Jadi tuh kayak yang beli bukan orang, yang beli Gojek. Gue bilang kayak anjing ini buat narkoba. Terus mereka nggak salah kayak ini kan buat bom buat sabu gitu kayak lu nggak salah kan. Itu jadi kayak ingetin gue kayak waktu di Perth di Australia gitu. Kayak kalau lu demen ngeganja gitu, itu lu boleh beli toko rokok itu dijual grinder buat ngegiling ganja. Tapi polisi nggak bisa nangkap karena kayak this is just a grinder. It's just bener. Ini cuma equipment-nya. Bener. Jadi kayak gue bilang kayak anjir keren banget ini Glodok. Lucu banget. Itu masih happen man di Glodok, itu lucu banget. I did not know that. It's been a while since I've been back to Glodok. You have to. Now it's good ya. Oh really? Yeah. Terakhir gue inget kalau waktu ke Glodok tuh cari apa tuh? Bajakan Super Nintendo. Oh iya, gue juga. Yang hard disk tuh. Lu beli bajakannya dulu di sana tuh. Yang masuk hard disk, terus si loading keluarin lagi. Gue tuh riset Glodok sampai 3 bulan. Waktu itu ya dapat tempat nggak sengaja. Gue cuma bilang kayak gini doang ke temen gue buat ngeyakinin kenapa kita harus milih Glodok. Meskipun akhirnya nggak jadi ya. Gue bilang kayak gini, bro, Jakarta Barat is very fucking rebel, gue bilang kayak gitu. This is browse area, but all the money inside Jakarta Barat, gue bilang kayak gitu. Lu bayangin deh, sebelum 98, itu Glodok isinya teknologi semua. Bener, elektronik gitu. semua. Elektronik semua. After 98, semua duit pindah. Ilegal semuanya di situ. Lu mau diskotik, lu mau pijet plus, sebutin semua brand pasti ada di situ semua. Narkoba semuanya ada di situ. Kalau kita ingat stadium segala macam itu Jakarta Barat. Gue bilang kayak, jadi duit tuh bukan di pusat, di Jakarta Barat bro. Gue bilang kayak gitu kadang-kadang. Jadi artinya kalau lu bisa jual kopi enak banget, no matter Bronx it is, daerahnya hancur banget. Jakarta Barat tuh sumber duit, gue bilang kayak gitu ke teman-teman gue. Makanya kan kalau kita ngomongin taste Jakarta Selatan, coffee shop sama Jakarta Barat, orang-orang di Jakarta Barat tuh duitnya banyak banget. Tapi penampilannya biasa banget. Ya, they can spend the money 70.000, 80.000 cuma buat beli bakmi doang. Yes. Apalagi kopi. Tapi di selatan susah. Yeah. That's an interesting way of thinking about it. Gua didn't think about it that way before. Interesting. Ya nggak salah sih. I see the logic. Dan satu lagi, nggak ada kopi enak di Jakarta Barat. Maksudnya daerah Glodok ya. Iya. Jadi kalau ketika kita pernah lihat ada namanya Rowas at Ketapang, itu kan di Jakarta Barat juga kan. Dan sempat viral
during the COVID. Jadi Glodok area will be a feature lah. Interesting. Okay. Next We'll see. Blok M. Next Block M. Hmm. Okay. Lots of topics today. Yeah. I think we can go for a few more hours sebenarnya ya, but unfortunately, I think we have good enough session for today. Yeah, thank Thank you you banget so ya. much for coming. Seru banget bisa ngobrol sama lo yang sebenarnya kayak ngobrolan kita kalau gua ke Long Road sih ya. Iya. Nggak beda jauh gitu sebenarnya. Karena ya menurut gue cuma pengen bikin coffee shop yang Australian style banget. Jadi Yeah. kayak I get lu it. bisa nonton TV di situ, kadang gue suka nonton bola bareng. Bahkan sekarang nih toko nih isinya teman-teman main Mobile Legend. Jadi tuh kalau ditanya kesibukan gue apa sekarang, push rank. Yeah. ini funny fact. Ini funny fact. Jadi tuh gue selalu bikin nih kayak, karena kan gue kadang-kadang suka bikin blend kopi, long road, jalan panjang. Ya udah gue bikin kayak kebun nanas, kawan lama gitu kan. Terus kembangan gitu, gue suka nulis kayak gitu. Terus gue lagi main Mobile Legend. Ya udah blend gue tulis aja Ixia blend. Hero yang sering gue pakai terus ada Florin blend gitu. Jadi kayak orang pada nanya, kemarin kopinya enak banget Florin blend. Ini kayak lucu aja. Lu tahu nggak sih itu sebenarnya Mobile Legend yang gue pakai. Jadi mereka tuh kadang tuh kreativitas tuh datang dari sempat ya apa yang lu suka aja gitu. Yeah, of course. And it makes money, udah, that's it. Kan gimana caranya kita hidup, ngelakuin apa yang kita senang, tidak merugikan orang lain, Suka-suka kita kan. suka-suka kita, get the money. That's true. The root of all good things to happen in a coffee business. Yes. Whether you love it or you hate it, is the truth. Yes. Gitu, ya kan? Dan gue beli motor cuman buat ngerilis stres gue. Jadi gue beli motor nih, sekarang gue punya Era King. Itu motor gue pakai cuman buat malam doang. Sebelum toko gue tutup jam 11 malam, jalan panjang dulu, tempat balapan motor liar gitu kan. Nah, jadi tuh gue nyalain motor jam 11 malam, gue ngiter 2 kali, ngebut, udah balik ke rumah tidur. Seneng. Not bad. Ya kan? Jadi gimana, how we enjoy the life aja. Yeah, it's true. It's true. Okay, Oke. Farel, thank you so Thank you. much for coming. Moga-moga you can come back and become a guest, or gua bakal ke Long Road lagi, udah agak lama since Atau I've main been. basket bareng. Main basket bareng juga bisa. Thank you for coming. Thank you. Guys, this is episode with Barel Latif. Thank you so much for joining. Jangan lupa untuk like, subscribe di Single Origins Podcast, and we will see you next week. See you next week. Thank you very much.